Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggallah dalam aku, maka aku tinggal dalam kamu. Barang siapa tinggal dalam aku, berbuah bahannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta. Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai engkau, hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, hari ini bacaan berbicara tentang kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah ternyata berkaitan dengan anugerah talenta yang kita punya.
Dan tidak ada satupun yang tidak dianugerahi talenta oleh Tuhan. Karena anugerah talenta yang pertama adalah hidup. Kalau kita hidup, berarti kita menerima anugerah besar. Dan hidup kita tidak boleh tidak berbuah. Tidak boleh talenta itu disimpan. Harus menghasilkan buah. Harus berlipat-lipat. Karena talenta kehidupan atau kehidupan diciptakan bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita kemudian tidak mengembangkannya dan tidak berguna bagi orang lain, maka hidup kita sungguh-sungguh juga tidak berguna di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati untuk Tuhan. Hal lain yang mau ditekankan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang kerajaan Allah adalah bahwa kita dipercaya oleh Tuhan. Kita yang harus berinisiatif, kita harus yang bekerja, mengambil keputusan. Tuhan mendampingi, membimbing, tapi Tuhan tidak pernah memaksa kita. Bahkan dalam perumpamaan itu, tuannya pergi ke tempat yang jauh. Uangnya dipercayakan kepada hamba-hambanya. Maka para hamba itu tidak boleh menyalahkan tuannya. Karena dia sudah diberi talenta, sudah dipercaya. Bagaimana dia masih menyalahkan? Sama dengan hidup kita. Kita sudah diberi talenta begitu banyak. Hidup, bisa berpikir, bisa merasa, bisa belajar, bisa melayani. Semua adalah talenta yang berlimpah-limpah. Dan karena itu harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Kita diberi kebebasan juga mengambil keputusan. Karena itu kalau salah ya kita yang salah. Jangan menyalahkan Tuhan. Kalau kita bernasib tidak baik, kemungkinan karena kita tidak persiapan, atau salah pilih, atau malas. Maka kita harus bertanggung jawab. Dan salah satu ciri bertanggung jawab atas hidup kita dan talenta yang diberikan Tuhan adalah tidak menyalahkan siapa-siapa. Tetapi kreatif, bekerja keras, setia, dan tekun. Mulai dari perkara-perkara yang kecil dan bertanggung jawab atas anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Supaya kehadiran kita sungguh-sungguh dirasakan bermanfaat dan berarti bagi sesama, bagi kemuliaan Tuhan. Tidak usah masalah besar atau kecil, karena besar atau kecil itu Tuhan yang akan mengatur. Berbahagialah kalian yang setia pada perkara-perkara kecil. Aku akan memberikan tanggung jawab pada perkara-perkara yang lebih besar. Dan memang yang membuat besar atau kecil itu Tuhan. Kalau kita bekerja dalam rencana Tuhan, sekecil apapun, dan dikerjakan dengan tekun dan setia, sangat berarti untuk keseluruhannya. Di mata Tuhan tidak ada yang kecil. Sama seperti mungkin kalau mobil besar, mungkin kita menganggap dop untuk memompa ban itu kecil. Tapi kalau tidak ada, mobil itu tidak bisa jalan. Apakah dop itu berarti atau nilainya kecil? Kalau terpisah, ya tidak berarti. Tapi di dalam keseluruhan mobil itu tidak ada dop untuk memompa, memasukkan angin, nitrogen ke dalamnya. Mobil tidak bisa jalan dengan baik. Maka jangan masalah kecil atau besar, tetapi setia dan tekun apapun yang kita pekerjakan, yang kita kerjakan. Tuhan yang kemudian akan menjadikannya besar. Karena kita sudah terbukti setia. Maka kerajaan Allah adalah masalah tanggung jawab, masalah ketekunan, masalah kesetiaan, masalah percaya bahwa Tuhan sudah mempercayakan kepada kita. Kreatif, ambil keputusan, jangan malas, dan bertanggung jawab. Itulah kerajaan Allah.
Kalau kita bertanggung jawab, sungguh-sungguh berkarya demi kemuliaan Tuhan, kreatif, saat Tuhan datang bukan saat yang tiba-tiba, karena kita sudah siap anytime. Bagi orang yang percaya, kehadiran kedatangan Tuhan tidak mengejutkan. Yang terkejut yang tidak siap, yang terkejut yang tidak tekun dan setia pada perkara-perkara kecil, dan tidak membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Maka mari kita mensyukuri anugerah Tuhan itu dengan menghasilkan buah, dengan tekun dan setia, dengan kreatif memanfaatkan semaksimal mungkin anugerah kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak pernah menciptakan sampah. Tuhan menciptakan masterpiece yang harus berarti. Tidak bisa tidak berarti. Dikatakan Tuhan memungit di tempat Dia tidak menabur. Karena bagi Tuhan, proses penciptaan kita adalah merupakan proses yang sangat berarti bagi keseluruhan keselamatan semesta ini. Maka mari kita bertanggung jawab pada hidup kita masing-masing, memberi yang terbaik di tempat kita masing-masing, supaya kita selalu bisa memuliakan Tuhan, dan orang yang mengalami kehadiran kita, merasakan karya kita, memuji dan meluhurkan Tuhan. Amin.